Halo semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Possession. Film The Possession mengisahkan tentang kejadian horor yang menimpa keluarga Clyde akibat sebuah kotak misterius yang mereka beli. Seorang gadis muda membeli kotak antik di jalanan yang menyimpan kutukan kuno berbahaya. Setelah terkena kutukan, ayah gadis ini bersama ibunya mencari jalan untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, mohon dukung perkembangan channel I Love Film dengan cara klik tombol subscribe. Sudah? Let's begin. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita tua yang sedang memandangi sebuah kotak kuno antik di depannya. Diambillah sebuah palu. Nampaknya ia akan menghancurkan kotak tersebut. Namun, seperti ada sesuatu yang menahannya. Wajahnya berubah, lalu tiba-tiba ia terjatuh. Ia terlihat seperti kesurupan, seperti ada sesuatu yang menyiksanya. Scene berganti, memperkenalkan kita dengan Clyde yang merupakan seorang pelatih basket. Clyde adalah seorang pria yang baru menjalani masa dudanya selama 3 bulan dengan Stephanie. Hubungannya dengan Stephanie, sang mantan istri, pun bisa dibilang baik. Di sini ia mengunjungi kedua anaknya, yaitu Em dan Hannah. Terlihat seorang pria datang ke rumah itu. Pria itu adalah Brad, yang merupakan kekasih Stephanie. Clyde membeli rumah baru dan membawa Em dan Hannah untuk menginap selama akhir pekan. Hubungan mereka sangat harmonis. Keesokan harinya, Clyde mengajak mereka untuk pergi jalan-jalan. Saat di perjalanan, Hannah meminta ayahnya untuk berhenti karena ada sebuah bazar atau pelelangan barang-barang. Mereka memutuskan untuk turun dan melihat-lihat barang lelangan itu. Sebuah kotak antik kuno menarik perhatian Em. Ia ingin Clyde membelikan kotak itu untuknya. Seorang wanita turun dari mobil. Sekilas ia memperhatikan Em. Em penasaran dengan orang itu. Terlihat di jendela seseorang tengah dirawat. Orang itu dipenuhi perban di tubuhnya. Ia menengok ke arah Em, lalu meneriakinya. Em pun kaget dan segera pergi. Di rumah, Clyde sedang merakit rak. Em sedang berusaha mencari cara untuk membuka kotak antik itu. Lalu Em meminta Clyde untuk membukanya. Namun Clyde pun tidak tahu cara membuka kotak itu. Tidak ada lubang kunci atau petunjuk apapun. Malam pun tiba. Em terbangun. Ia memutuskan untuk mencari cara membuka kotak itu. Tak sengaja lengan bajunya tersangkut pada besi di kotak itu. Lalu ia menariknya. Dan ternyata itu adalah kunci kotak itu. Dan kotak itu terbuka. Ada barang-barang aneh di dalamnya. Salah satunya adalah bangkai ngengat. Ia juga menemukan cincin kuno lalu dipakainya. Dan juga satu buah gigi. Kemudian ia menutup kotak itu dan kembali tidur. Di sini Hannah sedang menari di hadapan Em. Namun sikap Em tidak seperti biasanya. Ia menjadi pendiam. Em memandangi jarinya yang membiru tanpa sebab. Liburan akhir mereka telah usai. Em dan Hannah kembali dipulangkan ke rumah Stephanie. Setelah kembali ke rumah, Clyde merasa kesepian tanpa kedua anaknya. Di sini kita melihat Em dan Hannah kembali diajak oleh Clyde ke rumahnya. Em melihat ada sesuatu yang mengacak-ngacak dapur Clyde. Setelah Clyde mengeceknya, sosok itu pergi. Clyde berpendapat bahwa itu adalah ulah seekor rakun yang masuk melalui pintu anjing. Malam harinya, ada seseorang perempuan yang memanggil Em. Suara itu bersumber dari dalam kotak. Clyde memanggil Em untuk sarapan. Namun, Em tidak menyahut. Datanglah ia ke kamarnya. Namun saat di kamar, terlihat Em sedang duduk membuka kotak. Dari pantulan cermin, Clyde melihat wajah Em yang berubah mengerikan.
Di sini mereka mulai sarapan. Hannah membicarakan aktivitasnya di sekolah. Clyde mendengarkannya, sementara M hanya menikmati sarapannya. Ia menyantapnya dengan cepat seperti orang kelaparan. Karena merasa aneh, Clyde memintanya pelan-pelan. Tiba-tiba garpu yang dipegang M tersengaja menusuk tangan Clyde. Saat M tidur, kotak itu terbuka dengan sendirinya. Keluarlah beberapa ekor ngengat. Di sisi lain, Hannah sedang menggosok gigi. Tiba-tiba ada banyak ngengat di balik cerminnya. Clyde menghampiri Hannah yang sedang menunjukkan ngengat di kamar mandinya. Kemudian Hannah melihat ngengat-ngengat itu keluar dari bawah pintu kamar M. Saat Clyde membuka kamarnya, ribuan ngengat memenuhi kamar itu. Sementara M hanya diam saja memandangi kotak miliknya. Mereka hendak diantarkan pulang, namun M tidak tahu apa yang sudah terjadi. Beberapa hari kemudian, Clyde mengunjungi kamar M. Ia membuka kotak antik itu. Sementara M sedang memandangi cermin kamar mandi, ia melihat tangannya membiru membentuk sayap seekor ngengat. Lalu ia tersedak, merasa ada sesuatu di tenggorokannya. Lalu ia mengeceknya. Tiba-tiba, 2 jari tangan keluar dari tenggorokannya. Emily pun kaget. Saat dicek ulang, ia tidak melihat apapun. Lalu scene berganti. M sedang belajar di sekolahnya. Seorang anak laki-laki iseng menarik tas M dan membukanya. Mengetahui hal itu, M sangat marah. Ia menjadi sangat posesif terhadap kotak miliknya, bahkan hingga memukul anak laki-laki yang menjailinya. Atas tindakannya, kedua orang tua M dipanggil kepala sekolah. Orang tuanya merasa tindakan M diakibatkan oleh keadaan keluarganya karena mereka bercerai. Seorang guru sedang mengerjakan tugasnya di kelas. Kotak milik Emily ada di hadapannya. Ia penasaran, lalu berusaha membukanya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, entah dari mana asalnya. Lalu darah tiba-tiba keluar dari matanya. Setelah itu, ia seperti disiksa. Lalu ia dilempar keluar jendela dan tewas. Di sini M dan Clyde sedang makan siang. Clyde membicarakan tentang kotak yang sepertinya sangat penting bagi M. M mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang tinggal di kotak itu yang katanya adalah sahabat M. Tak ada yang dapat melihatnya bahkan M. Secara diam-diam Clyde membawa kotak itu pergi, lalu membuangnya. Saat kembali ke rumahnya, M terlihat marah, menanyakan kotak miliknya. Pertengkaran pun terjadi. Saat Hannah keluar dari kamarnya, sesuatu menampar wajah M yang menyalahkan ayahnya. Padahal, Clyde tidak melakukan apapun. Lalu M pergi mencari kotak itu, disusul oleh Clyde. Emily tiba di tempat pembuangan. Akhirnya, ia menemukan kotaknya. Kotak itu terbuka. Keluarlah ngengat dari kotak itu. Mereka seperti berbicara kepada M. Masuklah ngengat-ngengat itu ke dalam mulut M dan ia pun jatuh pingsan. Saat kembali, Hannah sudah menghubungi ibunya dan juga polisi. Stephanie terlihat marah. Ia meminta Clyde untuk tidak mengunjungi lagi kedua anaknya. Di sini Brad mengunjungi Stephanie. Saat hendak pulang,
Emily menatap Brad dengan tatapan amarah. Ia memegang sesuatu. Karena penasaran, Brad membuka kepalan tangannya, dan ternyata ia mengepal sebuah gigi. Tiba-tiba ia tersedak. Ia membalikan badannya. Lalu, sebuah tangan terlihat dari wajahnya. Karena merasa perilaku Emily mulai tak masuk akal, Clyde mengunjungi profesor bernama McManus. Kotak itu ia perkirakan dibuat tahun 1920 dengan ukiran Ibraninya yang bertuliskan Dibuk, yang artinya roh yang terlepas. Ia juga mengatakan bahwa kotak itu dibuat untuk menahan sosok iblis. Setelah itu, Clyde menonton beberapa upacara pengusiran setan atau exorcism, berharap bisa membantu mengusir iblis dari tubuh Emily. Saat Stephanie pergi, Clyde mengunjungi rumahnya dengan memegang Alkitab. Ia menghampiri M yang sedang tidur. Lalu, ia membacakan Alkitab itu. Emily pun terbangun. Ia memandangi Clyde. Tiba-tiba, angin berhembus. Clyde mulai merasa gelisah. Dan tiba-tiba, buku itu terlempar. Datanglah Stephanie dan mengusirnya. Clyde mengunjungi seorang pendeta bernama Zadok Sapir. Pria itu mengajak Clyde untuk mengunjungi ayahnya. Saat tiba di sana, mereka meminta Clyde untuk menunjukkan benda itu. Saat dibuka, mereka terlihat seperti ketakutan. Saat mereka tahu kotak itu sudah dibuka oleh anaknya, mereka langsung bubar. Ayah Zadok mengatakan bahwa Dibuk mencari jiwa yang tidak berdosa untuk menjadikannya wadah. Karena iblis di dalamnya menginginkan kehidupan. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Emily adalah memasukkan kembali iblis itu ke dalam Dibuk dengan memanggil namanya. Namun Clyde tidak tahu siapa nama iblis itu. Tak ada satupun yang mau menolong Clyde karena Dibuk bisa menyerang orang-orang yang melakukan upacara pengusiran setan. Clyde pun pergi dengan kekecewaannya. Namun dengan kebaikan hati, Zadok ingin membantu Clyde. Di sisi lain, Stephanie yang belum tidur mendengar ada sesuatu di dapurnya. Setelah dicek, ia melihat Emily. Emily mengeluarkan suara-suara aneh. Saat berbalik, ia sedang memakan daging mentah. Ia juga terkesan agresif. Suaranya berubah seperti bukan Emily lagi. Tiba-tiba ia menghilang. Stephanie mencarinya. Dan ternyata M ada di belakangnya. Ia sedang memegang pecahan kaca, hendak menyerang Stephanie. Ketika jatuh di pelukan ibunya, beruntungnya ia tersadar. Stephanie menceritakan kejadian itu kepada Brad. Mereka berencana membawa Emily ke psikolog atau psikiater. Keesokan harinya, Brad sedang membersihkan mobil. Emily kembali memandanginya dengan tatapan kebencian. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Darah keluar dari mulut Brad, hingga berontokan giginya. Dengan panik, ia pun pergi. Emily terlihat kejang-kejang. Hannah melihat seekor ngengah keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Clyde dan Zadok mencari tahu nama iblis itu. Dan akhirnya, Zadok menemukannya di balik cermin. Terukir sebuah nama Abizu yang artinya penculik anak-anak. Di sini M sedang ditangani pihak rumah sakit. Mereka hendak melakukan ronsen. Detik per detik gambar itu terpindai. Tubuh M masih terlihat normal.
Namun tiba-tiba, ruangan itu mengalami gangguan listrik. Pada layar monitor, mereka melihat bagian wajah dari makhluk misterius tinggal di tubuh M. Makhluk itu berteriak. Tak lama kemudian, Clyde datang bersama dengan Zadok. Mereka hendak mengadakan pengusiran setan. Secara diam-diam, Emily pun dibawa keluar. Mereka mencari tempat untuk melakukan eksorsisme. Akhirnya mereka menemukan tempat yang pas, yaitu ruang terapi. Zadok pun mulai melakukan pengusiran setan tersebut. Ia meminta benda-benda kesayangan mereka untuk disimpan di kotak dibuk seperti foto keluarga, cincin nikah, dan rambut. Saat eksorsisme itu dilakukan, Emily memberontak. Ia juga menyerang Zadok. Emily pun berhasil kabur. Clyde mengejarnya. Zadok mengatakan bahwa itu bukan Emily lagi. Clyde tiba di ruang mayat dan Emily sedang berdiri di ruangan itu. Ia mengatakan bahwa Clyde menakutinya. Tiba-tiba Emily menghilang. Clyde mencarinya. Lalu tetesan darah mengenai tangannya. Ternyata Emily berada di atasnya lalu menyerang Clyde. Kemudian Emily lari. Saat Clyde menemukannya, Emily sudah tersadar. Hannah, Stephanie, dan Zadok mencari M dan Clyde. Mereka menemukannya di ruang kosong. Clyde sedang memeluk M. Zadok merasa ada yang tidak beres. Ia mencari makhluk itu dengan memanggil namanya. Angin kembali berhembus kencang. Terlihat Clyde tidak sadarkan diri. Ternyata iblis itu pindah ke tubuh Clyde. Dengan doa-doa dari Zadok, akhirnya iblis itu keluar dari tubuh Clyde dan masuk ke dalam kotak dibuk. M menghampiri ayahnya, begitu juga Hannah dan Stephanie. Kotak dibuk pun dibawa Zadok. Emily kembali normal. Clyde dan Stephanie kembali rujuk. Keluarga itu terlihat harmonis. Zadok kembali pulang dengan membawa dibuk itu. Namun saat di perjalanan, sebuah truk menabrak mobil yang dikendarainya hingga menyebabkan kerusakan parah. Sementara kotak dibuk berada jauh dari tempat kejadian. Lalu, film pun selesai.